laki-laki, Yakub itu laki-laki, Zakaria itu laki-laki. Tokoh pendidikan anak dalam Al-Quran yang perempuan yang disebutkan adalah Maryam. Maka sebuah penelitian menyatakan ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 17 rangkaian ayat. 14 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah ayahnya. 2 dari 17 ayat rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah bundanya. 1 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah kedua-duanya. Sampaikan kepada para ayah bahwa 85% rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah ayahnya. Sadarkan itu. Maka dalam satu hadis yang sangat terkenal, Rasulullah mengatakan, bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajisani. Setiap anak terlahir dalam fitrah. Ayahnya, fa'abawahu ayahnya, fa'abawahu ayahnya. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, ayahnya yang disebut bukan bundanya. Fa'abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajisani. Maka pernah ada seorang ibu bertanya pada saya, kenapa sih Bang Islam membenarkan laki-laki itu menikahi wanita ahli kitab, laki-laki beriman itu menikahi ahli kitab? Bukankah nanti anaknya akan menjadi ahli kitab? Saya bilang, Bu, dalam Islam yang mendidik anak itu ayahnya. Jadi kalau ayahnya itu mukmin, ibunya ahli kitab, maka insya Allah anaknya mukmin kalau ayahnya sadar. Jangan bicara tentang hak saja, hak menikahi ahli kitab. Tapi bagaimana dengan kewajibannya, yaitu mendidik anak. Memang betul dalam Al-Quran dikatakan wal musonatu minal ladzina utul kitab halal lakum. Wanita baik-baik dari kalangan ahli kitab itu halal dinikahi oleh kalian wahai laki-laki. Ayah sekalian, di akhirat kelak yang akan Allah tanya dan mintai pertanggungjawabannya tentang anak-anak bukan bunda, tapi ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari azab api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Yang akan ditanya di akhirat itu ayah. Di dunia ayah mungkin bisa menuding-nuding bunda, bunda ngapain aja di rumah? Kenapa anak kita pakai narkoba? Wahai bunda, kamu ngapain aja di rumah? Kenapa anak kita bisa hamil di luar nikah? Persoalannya adalah di akhirat kelak yang akan ditanyai adalah seorang ayah. Dan di akhirat juga memang manusia cenderung menyalah-nyalahkan ayahnya. Ketika Allah bertanya kepada seorang manusia, kenapa kamu durhaka? Manusia itu akan berkata, natabi'u aba'ana. Kami ini durhaka gara-gara mengikuti perangai dan ajaran bapak-bapak kami, aba'ana yang disebut. Jika Allah berkata, Allah berfirman, awalau kanu aba'ukum la yaqiluna syai'a wa la ya'lamun. Kenapa kamu masih mengikuti ajaran perangai bapak-bapak kamu padahal dia tak berakal dan tak berilmu? Afala taqilun? Engkau kemanakan akal kalian?